Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatu Syirk karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-12. Masih menyebutkan tentang dalil-dalil wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsamin, dalil yang ke-8. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Ya, perhatikan, apa hak Allah, ma haqqullahi ala ibadihi, atas hambanya. Ya, kalau ada bentuk kalimat seperti ini maka kita perhatikan subjek yang ada di setelah ala. Ya, di sini ada kata ala ibadihi. Ya. Setelah ala ada ibadihi. Hakullah ala ibadihi. Subjek yang setelah ala itulah yang dituntut untuk melakukan sesuatu. Yang harus melakukan sesuatu itu yang setelah ala. Jadi kalau hakullah ala ibadihi, hak Allah atas hambanya, berarti yang harusnya melakukan sesuatu kepada Allah itu hamba. Ya, karena dia letaknya setelah ala. Ya, si hamba ini harus melakukan sesuatu kepada Allah, menunaikan hak Allah. Maka qala Mu'adz menjawab, ya, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya Mu'adz tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi bersabda, haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh hamba untuk menunaikan hak Allah adalah para hamba menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Tsumma sara sa'atan, tsumma qala. Kemudian mereka pun berdua berjalan satu waktu, berjalan sejenak. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'aluhu?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak hamba Allah atas Allah? Nah, berarti siapa yang harus melakukan sesuatu di sini? Allah. Karena setelah ala di sini Allah. Yang harus melakukan sesuatu, yang dituntut untuk melakukan sesuatu, Allah. Allah harus melakukan sesuatu kepada hambanya. Idza fa'aluhu, kalau mereka mau melakukan itu. Kalau mereka mau menunaikan hak Allah tadi yang pertama, yaitu bertauhid dan meninggalkan syirik. Menunaikan para hamba melakukan ini, menerapkan ini, maka mereka punya hak yang harus Allah tunaikan. Maka qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mu'adz kembali tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi. Qala, Nabi bersabda, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah. Artinya yang harus Allah lakukan kepada para hambanya yang menunaikan hak-hak Allah tadi, bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, ya, maka hak mereka adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ya. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim.
Maka orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, artinya orang yang bertemu dengan Allah meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, ya, baik dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali ataupun pernah berbuat syirik kemudian bertaubat, Allah terima taubatnya sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka dia punya hak yang akan Allah tunaikan kepada dia, yaitu pasti Allah tidak akan mengadab dia. Kemudian kata penulis di sini, wa hadzal haditsu al-'azimu yubayyinu anna haqqallahi 'ala ibadihi aya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Hadis yang agung ini menjelaskan bahwasanya hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Bima syara'ahu lahum minal ibadat, dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada mereka. Wala yusyriku ma'ahu ghairahu, dan di antara hak Allah yang lain adalah para hamba tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, terhadap yang lain, ya. Wa anna haqqal ibadi 'ala Allahi 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan bahwasanya hak hamba atas Allah azza wa jalla adalah bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak membawa dosa syirik sama sekali. Wala syakka anna haqqal ibadi 'ala Allahi, dan tidak ragu lagi bahwasanya hak hamba atas Allah huwa ma wa'adahum bihi min tsawabi, dan tidak ragu lagi bahwasanya hak para hamba atas Allah yaitu apa yang Allah janjikan kepada mereka berupa pahala. Mereka berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang mereka lakukan. Fahaqqun dzalika wa wajaba bihukmi wa'dihi as-sidqa. Dan ini adalah sebuah kebenaran, hak, kepastian, pasti bahwasanya para hamba yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Pasti bahwasanya para hamba yang tidak membawa dosa syirik sama sekali tidak akan Allah azab. Wa wajib, dan wajib bagi Allah bihukmi wa'dihi as-sidqa, karena Allah itu janjinya pasti jujur, pasti benar. Wa qauluhul haqqu, dan perkataan Allah pasti benar, pasti akan terjadi, pasti jujur. Alladzi la yajuzu alaihi al-kadhibu fil khabari, yang Allah itu la yajuzu alaihi al-kadhib, tidak mungkin Allah itu berbohong dalam mengabarkan sesuatu. Walal khalfu fil wa'di, dan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Fahuwa haqqun ja'alahu Allah subhanahu ala nafsihi, maka itu adalah sebuah kebenaran yang Allah jadikan atas dirinya sendiri. Tafaddulan wa karaman, berupa sebagai karunia bagi para hambanya dan juga karaman, pemuliaan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fahuwa subhanahu alladzi aujaba ala nafsihi haqqan li ibadihi al-mu'minina, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk menunaikan hak kepada para hambanya yang beriman. Kama harrama al-dhulma ala nafsihi, sebagaimana Allah juga mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Lam yujib dzalika makhlukun alaihi, yang para makhluk tidak bisa melakukan hal itu kepada Allah. Ya, para makhluk tidak bisa menghindarkan dirinya dari kezaliman kepada Allah. Pasti pernah melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan atau kebid'ahan atau maksiat. Adapun Allah tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya sama sekali. Wa la yuqasu bi makhluqatihi, dan Allah tidak mungkin bisa dianalogikan, tidak mungkin bisa dikiaskan, disamakan dengan makhluk-makhluknya. Bal huwa bihukmi rahmatihi wa adlihi,
kataba ala nafsihi ar-rahmata. Bahkan Allah dengan rahmatnya, dengan keadilannya, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk rahmah, untuk punya sifat rahmah penyayang kepada para hambanya. Wa harrama ala nafsihi al-dhulma, dan Allah haramkan atas dirinya sendiri sifat kezaliman. Kemudian dalil yang ke-9, at-tasi', dalil yang ke-9, wan Itsban bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Itsban bin Malik radhiyallahu anhu, yarfa'hu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia marfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang dimarfu'kan kepada Nabi, artinya isi dari hadis tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi, ajaran Nabi. Disebutkan dalam hadis tersebut, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang ia mengucapkan kalimat ini, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia menginginkan wajah Allah dengan mengucapkan hal tersebut. Dia semata-mata mengucapkan perkataan la ilaha illallah mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Maka ini menunjukkan wajibnya dan pentingnya tauhid. Ya, orang yang bertauhid, maka Allah berjanji tidak akan mengadabnya. Orang yang bertauhid, Allah haramkan masuk neraka. Maka ini menunjukkan wajibnya dan pentingnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Al-matlabu tsalitsu, bagian yang ketiga, anwa'ut tauhid. Jenis-jenis tauhid. Allah Subhanahu wa taala huwa dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah dan memiliki sifat ubudiyah. Alal khalqi ajma'ina, di atas para makhluk semuanya. Ya, perlu diketahui bahwasanya uluhiyah dan ubudiyah itu maknanya sama, ya. Uluhiyah dan ubudiyah artinya kelayakan untuk disembah, ya. Kelayakan sebuah zat untuk disembah. Maka andaikan kita andaikan seseorang menyembah kepada seorang nabi misalnya, maka orang yang menyembah ini memberikan sifat uluhiyah kepada nabi tersebut, menganggap nabi tersebut punya sifat uluhiyah. Ya, kalau ada orang menyembah berhala misalnya, ya, maka dia menyematkan sifat uluhiyah kepada berhala tersebut. Ya, namun yang benar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang punya sifat uluhiyah dan ubudiyah. Fa ifraduhu ta'ala wahdahu bil ibadati kulluha wa ikhlasudd dini kullihi lillahi hadza huwa tauhidul uluhiyati. Maka mengesahkan Allah Ta'ala semata dalam ibadah. Kulluha, semua ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, semua ibadah artinya mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Wa ikhlasudd dini kullihi lillahi, dan mengikhlaskan semua amalan ibadah semuanya kepada Allah. Hadza huwa tauhidul uluhiyah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, maka tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam ibadah, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Ya, maka domain tauhid uluhiyah adalah domain ibadah. Cakupan pembahasan tauhid uluhiyah adalah masalah penyembahan, masalah mempersembahkan ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Wa huwa ma'na la ilaha illallah
Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Wa hadha at-tauhidu yatadammanu jami'a anwa'it tauhidi wa yastalzimuha. Dan tauhid ini, tauhid uluhiyah, ini mengandung semua jenis tauhid dan melazimkan semua jenis tauhid. Fa inna tauhida naw'ani. Karena tauhid itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, at-tauhidul khabari al-ilmi al-i'tiqadi. Ya, disebut dengan tauhid khabari, bisa juga dengan tauhid ilmi, bisa juga dengan tauhid i'tiqadi. Ya, jadi ini khabari, ilmi, i'tiqadi ini maknanya sama. Jadi bisa disebut dengan at-tauhid al-khabari, atau bisa juga dengan at-tauhid al-ilmi, atau bisa juga dengan tauhid at-tauhid al-i'tiqadi. Ya, ini istilah ini dinukil dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim, ya, sebagaimana dalam catatan kaki nomor 2. Apa itu tauhid khabari atau tauhid ilmi atau tauhid i'tiqadi? Artinya wa huwa tauhidun fil ma'rifati wal itsbati. Yaitu tauhid yang isinya adalah ma'rifah, mengetahui, wal itsbat, dan menetapkan. Ya, mengetahui dan menetapkan, sekedar mengetahui dan menetapkan. Wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati. Yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Karena tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat, yang diminta dari kita adalah mengetahui, yang meyakini. Mengetahui itu meyakini, ya. Meyakini dan menetapkan. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa, bahwasanya Allah Ta'ala pencipta, ini tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mengelola alam semesta, ini cukup kita yakini, tidak perlu ada follow up apa-apa, ya, cuman meyakini dan menetapkan. Demikian juga asma wa sifat, kita meyakini Allah itu Ar-Rahman, kita meyakini bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, Ar-Razzaq, ya, kita meyakini dan menetapkan itu semua. Wa huwa itsbatu haqiqati dzatir Rabbi Ta'ala, yaitu menetapkan hakikat zat Rabb Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Menetapkan hakikat zat artinya menetapkan keberadaan Allah, ya, menetapkan, meyakini adanya Allah. Wa sifatihi, dan menetapkan sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah. Wa asma'ihi, menetapkan nama-nama Allah. Wa takallumihi bi kutubihi liman syaa min ibadihi, dan menetapkan bahwasanya Allah bisa bicara. Ya, Allah bicara, Allah berfirman dalam kitab-kitabnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa itsbatu umumi qada'ihi, dan menetapkan semua qada'nya, semua ketetapan Allah secara umum. Wa qadarihi, semua takdirnya. Wa hikmatihi, semua hikmah yang Allah tetapkan. Wa tanzihuhu amma la yaliqu bihi, dan mensucikan Allah dari semua yang tidak layak dari Allah. Ini tauhid khabari atau tauhid ilmi atau tauhid i'tiqadi, yaitu tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Tauhid yang isinya ma'rifah, mengilmui, meyakini, dan menetapkan. Yang kedua, at-tauhidu at-talabiyyu al-qasdiyyu al-iradiyyu. Tauhid talabi atau tauhid qasdi atau tauhid iradi. Ya, at-tauhid at-talabi, at-tauhid al-qasdi atau at-tauhid al-iradi. Wa huwa tauhidun fit talabi wal qasdi. Yaitu tauhid dalam talab, ya, dalam tuntutan untuk melakukan amal, dan qasdi, dan dalam niat. Artinya seseorang ketika beramal maka hendaknya dia persembahkan kepada Allah. Beramal ibadah maksudnya persembahkan kepada Allah. Dan ketika seseorang berniat meniatkan sebuah kebaikan, maka niatnya harus ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah, hanya mengharap wajah Allah. Jadi tauhid talabi ini atau tauhid qasdi atau tauhid iradi ini ada follow up, ya, berupa perbuatan.
ya, mengamalkan amalan dan amalannya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tuntutan berupa niat, ya, dan niat adalah perbuatan hati. Meniatkan amalannya, amalan ibadahnya hanya untuk mengharap wajah Allah, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tauhidul uluhiyati wal awil ibadati. Dan inilah yang merupakan nama lain dari tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah atau juga disebut dengan tauhid ibadah. Ini dinukil dari kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, maka di sini kita ketahui bahwasanya sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Ya. Yang pertama tauhid khabari, yang kedua tauhid talabi, atau bisa juga disebut dengan tauhid. Yang pertama tauhid ilmi, ya, yang kedua tauhid qasdi. Yang pertama tauhid i'tiqadi, yang kedua tauhid iradi, ini sama semua. Dan tauhid khabari, ilmi, i'tiqadi ini hakikatnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sedangkan tauhid talabi, qasdi, iradi ini hakikatnya adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah atau disebut juga dengan tauhid ibadah. Ya, dan pada sesi selanjutnya akan kita sebutkan pembagian tauhid yang menjadi 3. Ya, dan di sini kita lihat bahwasanya sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.